kita menuju ke draft ban and pick di game yang pertama. Blue side untuk Bigetron by Vitality udah langsung menutup karena Cici dan Phobius, tapi Gatot Kaca masuk ke Prayo Ban dari EVOS, Nevin. Wow, langsung ya untuk Gatot Kacanya sendiri karena memang permainan inisiasi kejutan ini sepertinya bisa banget dimainkan oleh Bigetron, mengingat adanya Finn juga dan ya Shogun yang bisa langsung nge-follow up dengan cukup cepat. Dia punya power screening juga, tapi ternyata untuk banning selanjutnya masih ke arah Fanny dan juga Chusin terlebih dahulu. Kembalikah Lancelot dari Nile untuk di arah first pick lagi? Dan yap, itu dia untuk Lancelot ya Om. Yap, Lancelot yang memang menjadi power juga ya untuk Nile. Tapi sebagaimana yang kita tahu juga kemarin nih waktu Bigetron main, sebenarnya untuk hero dari Shogun sendiri cukup di-respect ya. Bahkan ada deny pick terhadap Benedetta yang bisa dengan dia juga. Jadi jelasnya tugas dari EVOS ini akan sedikit bertambah kali ini. Apakah mereka harus nge-deny atau mereka akan membiarkan mungkin permainan agresif yang akan dipakai nanti sebagai EXP lane. Karena Cici sudah ditutup, otomatis EXP lane ini ada banyak yang available untuk masing-masing tim, Nevin. Iya ya, opsinya emang sebenarnya masih tersisa sangat banyak, gak cuman untuk seorang Shogun, tapi sepertinya Zorito juga diberikan hero sendiri sangat cukup nyaman nantinya. Dan sekarang, oh iya, ada Baxia yang terlepas. Ini akan jadi satu keuntungan flexible pick juga sebenarnya karena Baxia sekarang bisa ditaruh di area jungle, roam, atau bahkan gak menutup kemungkinan juga di area XP dilengkapi dengan Valentina ul. Iya ya, Valentina memang either itu adalah salah satu hero powernya juga untuk Roundel. Tapi Baxia yang super flex nih masih bisa dimanfaatkan, mengingat juga EVOS sekarang ada di red side. Jadi cheese pick apa nantinya akan dibawakan, mengingat dari Bigetron by Vitality, ini mereka lagi bangkit-bangkitnya Om. Sangat banget bahkan untuk Bigetron, Nile dapat space, mungkin juga dari Eman yang hero picknya tidak selalu melulu harus ditaruh di awal sekarang, bahkan bisa ditaruh di akhir juga nanti untuk Bigetron by Vitality. Dan ada Parsha bersama dengan Hylos. Ini bisa menjadi salah satu duet juga ya, terutama untuk di area perebutan Little Wanderer. Ini damage-nya bakal besar banget, apalagi kalau sampai kena dengan adanya damage dari Hylos, efek slow-nya dia, di follow up dengan Parsha atau bahkan ada Lancelot yang ikut nanti. Jadi di early di Little Wanderer ini cukup berbahaya kalau memang mau coba buat di kontes nanti dengan EVOS. Dan EVOS, jawaban mereka sekarang ya mungkin ambil dulu gold lane. Super penting, tapi alright, lapo-lapo pilihan untuk EVOS akan berusaha untuk berjuang menang nanti di turtle yang pertama dengan kekuatan dari Breakfast Titan. Iya, tapi nggak cuma di area turtle ya, ini harus menangin laning matchup-nya juga. Apalagi menghadapi Shogun, aku rasa hero-hero screening yang sama besarnya dari segi power dengan lapu-lapu harus ditutup Esmeralda. Salah satu jawaban yang emang akan sangat dibutuhkan. Dan di sisi lain dari Bigetron by Vitality tadi ada opsi juga untuk mulai memprioritaskan penutupan ke area gold laner yang masih sangat banyak. Meskipun memang dari Bigetron mereka juga membutuhkan gold laner ya, mereka juga belum ambil. Tapi ada beberapa yang mungkin nanti bisa nge-follow up Baxia dengan waktu yang singkat dan itu yang akan menjadi masalah utamanya. Dan ternyata ada Franco. Oh, kayaknya keinget hari kemarin lagi gak sih Baxia Franco ya? Bener, Baxia Franco yang ngeri banget sih memang. Jadi combo yang tadi sempat disinggung sama Nevin juga, walaupun sebenarnya combo Baxia itu cukup banyak. Selena salah satunya, tapi kebetulan karena udah ada Valentina juga, jadi seperti kita tidak akan melihat Selena untuk di game kali ini. Sementara ban terakhir dari EVOS setelah menutup Esmeralda untuk membuat dari lapu-lapunya juga cukup free. Bisa juga itu adalah salah satu hero yang nyaman untuk Shogun. Akankah ke arah menuju ke Benedetta, tapi ternyata enggak ya. Lebih ke Haritnya terlebih dahulu Om. Yap, kira juga tadi Benet bisa atau mungkin ya hero-hero marksman yang punya mobilitas ya. Mungkin seperti antara Moskov yang memang menjadi pegangan buat Eman. Tapi masih terlepas juga dan bahkan tidak terlalu banyak marksman yang kalau kita lihat di band sekarang antara cuma Harit dan juga One Granger kah mungkin yang coba diambil sekarang untuk EVOS, karena masih ada Granger yang kalau memang dipadukan bersama dengan Parsha ini akan menjadi kombinasi yang sangat bagus sekali untuk Bigetron ke depannya. Dan di last bandnya setelah kita melihat adanya Franco yang sudah di band juga. Dan itu dia Matilda untuk hero key
agar tidak ada kombinasi dari Baxia dan juga Matilda atau bahkan dengan lapu-lapu bahkan Valentina untuk bisa kabur nanti ya, lebih punya lagi untuk escape source-nya dan bahkan bisa nge-backupin dan Baxia jauh lebih aman juga. Tapi kalau melihat dari komposisi EVOS sendiri pun ya, kayak kita melihat Angela ini sebenarnya capable untuk bisa masuk kalau mereka ambil Iritelnya juga nanti nih. Iya, cuma ini sih yang ngebuktiin kenapa Baxia nih sering banget masuk dalam list banding sekarang. Karena kalau misalnya Baxia nggak kelepas, banyak banget yang akhirnya harus ditutup. Mulai dari tadi Franco, Matilda, dan apa yang baru mau bahas juga dengan hadirnya Angela, ini akan sangat merepotkan. Tapi disimpan terlebih dahulu untuk opsi ke area roamer. Mereka memilih damage dealer utama terlebih dahulu dengan Cloud yang memang akan sangat mudah untuk in and out, untuk masuk dan keluar dari area pertempuran. Jauh lebih safe karena mobilitas lah yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman dari EVOS sebagai damage dealernya. Dan sekarang Bigetron by Vitality dengan adanya Varsha dan juga Lancelot ini sebenarnya sudah sangat cukup dari segi output damage. Tapi mungkin efek stun tambahan di area XP bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Kalau kita ngomongin opsi Badang, mungkin dia bisa jadi salah satu pilihan dari Bigetron Om Wawa. Ya, dan bahkan Kalea pun belum jadi pilihan sama sekali ya buat masing-masing tim. Bahkan ya Ivo seharusnya melepaskan Kaleanya. Kalea Parsha bisa, ada Kalea Beatrix kalau mau pakai. Tapi Moskov dan juga Uranus yang menempatkan Hylos akan dipakai sebagai roamer kali ini. Dan split push sama-sama punya powernya, tapi kalau kita bicara soal pengambilan dari objektif, Baxia akan jauh lebih strong dibandingkan dengan Bigetron by Vitality. Tapi overallnya ya EVOS harus menunggu juga ya, serta mereka jangan sampai lapo-lapo ketinggalan level atau kena pressure dari Uranus yang kita tahu dari tadi juga. Uranus adalah hero screen yang cukup oke banget nih. Ya, dan ini dia yang kita nantikan ya, Hellcard yang akhirnya muncul kembali juga. Berarti siapa nih yang ada di area jungle? Roman. Hellcard Rom atau Hellcard Rom. Hellcard Rom ya kayaknya ya. Dengan Baxia jungle. Oke. Satu hal yang mengejutkan lagi, cheese pick yang dibawakan oleh EVOS. Tapi selama kita melihat dari minggu pertama, tren Hellcard ini cuma bisa dipegang sama Ballistic. Dan apakah EVOS akan bisa menunjukkan bahwa Hellcard juga bisa membawa kemenangan untuk mereka? Karena ini agak sedikit PR sih, melihat dengan adanya Hylos dan juga Uranus. Tapi kita akan langsung saja menuju ke game yang pertama untuk match terakhir di hari ini. Akan seperti apa kejadiannya? Let's go to the land of dawn. ini dia game yang benar-benar dinantikan dengan hadirnya Hellcard. Seperti yang baru saja Al sampaikan, menghadapi dua badan di bagian depan ya, Uranus dan juga Hylos. Akan jadi PR untuk bisa menembus sampai ke lini belakang bagi Hellcard-nya sendiri. Tapi di sisi lain, Shogun yang biasa kita melihat bermain dengan hero-hero yang inisiatif, hero-hero yang akan sangat ganas, sekarang akan menggunakan hero-hero yang lebih menuju ke arah screening, yaitu dengan hadirnya Uranus. Dan memang prioritas utama kita, mungkin kita bakal menyaksikan Nile versus Albert. Adanya Baxia yang akan cukup strong, bukan assassin versus assassin ya yang kita saksikan, tapi assassin versus tank jungle. Yang akan menjadi pembuktiannya juga apakah dari Nile sendiri masih bisa memenangkan objektif di awal Om Wawa. Ya, karena itu dia ya, antara Youngblood dan juga veteran yang harus berjumpa kali ini juga. Dan melihat memang Hellcard yang diambil ini cukup beresiko sebenarnya. Memang jatuhnya ke dalam cheese juga, tapi targetnya dia. Kalau sampai kena ke Finn atau bahkan dari Shogun, efek slow tidak akan bisa membuat T nanti kabur setelah melakukan damage juga nanti. Karena instant burst jelas hanya tertuju kepada Moreno ataupun Eman ke depannya. Dari emblem setnya juga bahkan ada 3 tenacity yang kita lihat dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Itu angka yang besar, mereka akan sangat tanky sekali untuk menerima ya damage yang bakal dibangun dari Kine. Ya, sangat tebel sih. Jadi akan butuh effort yang lebih banyak ya buat effort mendapatkan poin eliminasi dan rotasi awal mereka. Ini langsung menuju ke arah Shogun. Sudah mulai ada presensi dari Ki menuju ke arah Shogun. Tapi balik lagi, ini Uranus yang cukup tebal, walaupun akhirnya power dari Uranusnya agak sedikit tertahan. Dia nggak bisa terlalu free juga untuk nge-cut wave minionnya. Pokingan, burst damage sudah mulai terlihat dari Ki.
membuat agak sedikit tertahan dari Shogun, namun Turtle sekarang sudah mulai kita lihat Trader Ice Strike terbuka dari Moreno, menzoning keberadaan dari seorang Roundel, tapi di sisi lain kita bisa lihat bagaimana Sorizo, mantap execution dari Nanail mencoba untuk bisa memberikan sedikit healing damage yang lagi, dan Driver Fighter melarikan diri dikeluarkan oleh Sorizo. Kita lihat bagaimana damage yang begitu besar oleh Nanail, berselat diamankan pula, dan bahkan Gabriel sampai situ karena Shogun bakal sempat dikejar, tapi Albert sepertinya kehilangan stack dari Shield of Spirit dan bahkan membuat dari Shogun yang masih bisa bertahan, dan Free Turtle bisa disecure juga oleh Nanail untuk winning the round by Vitality. Satu poin eliminasi yang langsung di-stall dengan objektif Turtle. Ditambah lagi 2 buah flicker tertrigger, tapi Nanail masih bisa mendapatkan lagi. Miss ternyata, dan Nanail berhasil kembali menabung pundi-pundi keuntungan untuk Bigetron by Vitality dan EVOS. Mereka lepas dari harusnya yang bisa mereka pegang early game pressure-nya. Ini bakal jadi satu tantangan sih buat Ki ya. Setelah itu bahkan sebanyak sekali di awal game kita, mampukah dia bisa mengejar. Karena kita tahu bagaimana output damage yang begitu banyak burst-nya ya dari Lancelot dan juga Farsha akan menjadi masalah untuk tipikal roamer yang tipis seperti Hellcurt, Om. Dan jangan lupakan sebenarnya ketika Hidden Terror ini. Wow, ternyata 4 pemain yang dibutuhkan untuk bisa numbangin Shogun. Tapi Talus Prediction kita punya Owl versus everybody. Oke. Tapi ya kita bisa ngeliat juga kenapa mungkin dari Bigetron secara data ya masih cukup bangkit. Tapi di arah bottom lane yang bisa kita intip juga, rotasi cepat dilakukan oleh Albert. Tabrakan mulai terjadi, tapi Finn masih punya adanya teman-teman yang lain dengan dari Feeder Ice Strike-nya ditabrak lagi taruh begitu menyakitkan, bahkan Blazing Duet dari Erlan hanya untuk bisa memukul mundur saja pemain-pemain dari Bigetron tanpa bisa mendapatkan poin kill balasan. Nah ini dia terjadi lagi Om, untuk kedua kalinya Hellcurt yang tumbang. Gimana nih cara untuk menanggulanginya Om? Ya sementara waktu ya target dari Ki tidak boleh sembarangan ya, dalam artian kalau memang nggak bisa dapat poin kill ya mau gak mau dia hanya bisa bertindak sebagai open vision dulu buat teman-teman yang lain. Karena setiap kali kita melihat Ki akan mencoba untuk maju ke depan, dia akan langsung dipunish. Ingat, ada Uranus dengan efek slow, masih ada Hylos juga dengan efek slow yang membuat satu kali Hidden Terror yang miss akan membuat dia terkena punish. Tabrakan terjadi kembali, sudah akan dari belakang dan Nanail gagal untuk bisa mengeluarkan Puncture Execution untuk bisa melarikan diri. Satu shutdown yang begitu baik bisa didapatkan oleh EVOS, tapi Glorious Pathway dari Finn mencoba untuk memegang kendali di bagaimana dari Ki-nya. Dan masih ada satu pergerakan untuk melarikan diri tanpa mengeluarkan Source Spell. Dan turtle-nya masih terbuka, walaupun Nanail barusan ditumbangkan, tapi dengan adanya kesempatan juga yang bisa dilakukan sama Bigetron, ini gak ngebuat dari EVOS bisa cepat-cepat langsung eksekusi menuju ke turtle. Cara terlihat bagaimana Sorizo kayaknya akan ada di paling depan dengan Brave Fighter. Shogun masih punya flicker untuk melarikan diri, dan bahkan satu pencurian dari Nanail membuat akhirnya Bigetron by Vitality berhasil untuk mendapatkan keunggulan yang lebih dan Albert yang terjebak. Eman mendapatkan satu pencurian dari Eman, Blazing Duetnya bisa membayarkan nyawa dari Finn, tapi Gabriel sampai situ karena double kill dikantongi pula dan Eman double kill atas hilangnya Nanail, dan kali ini 4 pemain dari EVOS yang berhasil dihilangkan. Team fight yang benar-benar luar biasa dari Beginner by Fatality, dan kalian harus melihat bagaimana Shogun dari bagian belakang mencoba untuk nge-distract segalanya, mencoba untuk menguras apa yang dimiliki oleh seorang Sorizo, dan Nanail yang berhasil menjalankan job desk-nya dengan perfect. Meskipun memang pada akhirnya harus tumbang, tapi lihat dengan 4 pemain dan juga satu objektif, ini keuntungan besar gak sih Om untuk Bigetron? Sangat ya, apalagi mereka dapetin mid turret juga, itu sangat-sangat penting. Dan kali ini untuk control mid sudah dipegang oleh Bigetron. Lihat bagaimana kini sangat berupaya untuk bisa dapetin poin kill juga bagi EVOS. Inisiasi kembali terlihat, Erlan terpaksa mengeluarkan satu buah Blazing Duet agar membuat dari Eman yang terkecil, tapi Shogun mencoba untuk memegang lini belakang. Damage yang diterima cukup besar, tapi fokus dari Bigetron adalah coba untuk menghancurkan outer bottom turret, dan itu cukup berhasil. Ya, dan follow up lagi dengan Feather Ice Strike yang akan coba untuk mengusir pastinya para pemain dari Wow! Eman! Satu Spear of Destruction yang tepat terkena dengan sasaran, dan Erlan harus menelan poin death pertamanya. Bigetron by Vitality, mereka nggak ngasih kendor serangan mereka. Itu satu prediksi yang bagus banget pastinya. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah objektif, karena satu buah inner turret di bagian bottom lane ini akan langsung dipaksakan. Meskipun ada Albert memang yang bakal coba untuk berotasi di sekitar area tersebut. Dan yang jadi masalah untuk objektif selanjutnya,
masih mau dikontes kah Om oleh EVOS? Harus rela ya melepaskan satu objektif dulu karena kita melihat Key ini adalah satu hero yang tidak berjalan dari early game untuk EVOS. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-pending. Kalau mereka mau pun mereka harus sangat all in sekali dulu. Jangan sudah mulai terlihat tapi Finn sudah mulai bocor. Finn yang masih kuat untuk Rex dan Amber berhasil untuk bisa menggagalkan adanya perfect turtle yang bisa saja didapatkan oleh Nile, tapi T-Fight harus terpukul mundur dulu satu sama lain di sisi yang berbeda. Eman punya space untuk secure ke arah inner turret bottom lane. Walaupun di atasnya udah mulai dilakukan adanya mirroring, tapi cuma ada outer turret aja nih yang hancur. Nah itu sih perbedaan yang lumayan signifikan ya ketika kita ngelihat tidak ada korban jiwa tapi ada satu buah inner turret yang harus dikorbankan. Dan kalau ngelihat secara keseluruhan itemization 4x di awal dari seorang Nile yang udah menyebabkan adanya 4 poin eliminasi dan attack speed ya yang udah bisa diunggulkan oleh seorang Eman dengan 3 poin eliminasi yang dipegang. Ini agak sulit mungkin buat bisa dikejar oleh para pemain dari EVOS Om. Cuman tinggal menunggu BHS ya untuk selesai juga. Dan bahkan di area topnya sudah mulai diambil juga oleh Nile. Jadi so far so good untuk Bigetron. Di bagian bawah bahkan untuk Emannya sendiri dijaga dengan Finn. Jadi cukup sulit untuk EVOS kalau mereka mau menabrak mereka harus melihat kondisinya dulu nih. Yes, dan tabrakan terjadi. Adanya satu buah aksi begal yang bisa dilakukan oleh Aber tapi terlalu lincah Nile. Tidak bisa untuk dihentikan secara cepat. Sementara di sisi yang lain Erlan harus mundur dengan battle mirror image sembari EVOS juga harus bisa menanggulangi bagaimana Eman ini ngasih pressure terus-menerus, Nebet. Ya, dan Swift Trinity ya baru saja berhasil di-secure Feather Ice Rack yang sudah sangat mengancam. Ini Moreno bisa jadi masalah besar sih karena area of effect yang bisa ngejangkau sampai ke lini belakang akan ngebuat Roundel kesulitan untuk membuka momentum dengan berbagai opsi ya yang sebenarnya bisa dia mainkan di sisi IMU-nya. Dan pergerakan dari Ki yang juga sekarang akhirnya ketahan. Perempuan dari Bigetron nggak akan berjalan secara individual. Mereka akan benar-benar menempel termasuk untuk damage dealer yang akan ditemani oleh Shogun Om. Ya, tapi so far juga Erlan masih sanggup untuk mengejar ya bagaimana farming dari Eman karena sama-sama punya Swift Trinity. Dan tinggal kondisi yang lain bagaimana jungler dan juga mid dari EVOS yang tertinggal ini mereka harus bisa mengejar juga. Dan sejauh kita melihat BTR mereka sangat baik-baik saja. Bahkan Nile-nya masih sempat untuk split meskipun ada Ki dalam bush, seharusnya ini tidak terlalu menjadi kendala untuk Lancelot dari Nile dan sudah punya Endless Battle. Ada 2 damage extra yang akan diberikan dari Lancelot ini. Dan tinggal apakah memang T-Fightnya mau di-initiate oleh Bigetron atau mereka hanya akan bermain kiting. Karena di bagian bawah, Eman masih ada di sana bersama dengan Finn, Nevin. Iya, sangat bisa ya untuk didorong dulu di bagian bottom lane. Spirit of Destruction juga sepertinya cukup aman. Bahkan memaksa satu buah flicker untuk dibuka Saraki. Tapi bakal dibalikin sepertinya Awal. Wah, dikejar dengan Dark Knight Falls, tapi Eman sepertinya juga masih punya flicker untuk melarikan diri dan cukup disiplin. Memang ada Bravest Fighter yang mengejar, dan Eman dengan satu timing yang begitu tepat, tapi di sisi lain Roundelnya juga harus mundur. Albertnya terjebak sendirian dengan Tortoise Puissance yang memang telah dibuka, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS karena mereka hanya dengan 3 pemain saja di arah atas. Sayangnya nggak ada pertukaran yang bisa dilakukan ya dengan keunggulan kuantitas yang tadi sempat dipegang karena Eman memegang 2 pemain di bagian bawah, tapi kayaknya dia juga sekarang mencoba untuk mencari celah. Chorizo menghilang dan Nile punya damage yang begitu besar, tapi Albert sudah untuk mencari apakah ada kesempatan. Nile-nya hilang di tangan Ki. Kesempatan terbuka, retribusinya siap dan Albert berhasil untuk bisa men-secure karena launch menjadi milik dari EVOS, tapi T-Fight juga terelakkan. Erlan masih bisa menghindari dan battle mirror di match ini karena belakang dan masalahnya dan Paul masih ada. Moreno akan dikejar terus dan blessing duet dari Erlan yang membuat akhirnya pun Finn dan Eman menyusul kepergian Nile dan Moreno sehingga menyisakan Shogun sendirian. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk EVOS? Bisa jadi buat tembus dari Roundel yang akhirnya bisa langsung masuk ke bagian belakang memberikan untuk damage menghilangkan 4 pemain secara total. Dan sekarang mereka sedang memegang Lordnya, mereka akan sedang ngebawa beberapa wave ini untuk nge-secure inner turret terutama di area tengah. Berarti area purple belt udah mulai gak aman bagi para pemain dari Bigetron by Fatality. Dan untuk para pemain EVOS sekarang mereka sedang pegang kendali momentumnya dan mereka harus berhati-hati ya Wawan.
Yap, dari Nile tadi ya, yang terlalu terburu-buru juga mungkin untuk maju dan menahan begitu banyak damage sehingga harus tumbang. Tanpa power, retribution, dan juga kerjasama yang apik dari Evos, mereka kembalikan keadaan semua, Ul. Waduh, masalahnya Shogun ini juga udah nggak bisa nahan damage terlalu lama lagi. Cicilan demi cicilan, tapi lihat Nile bermain dengan puncture Roundel akan diincar dan Phantom Execution dan Nile berhasil untuk bisa mendapatkan satu sosok yang begitu penting dari EVOS yaitu Roundel, walaupun in the end Nile-nya pun harus hilang satu tukar satu, tapi setidaknya Bigetron by Vitality mereka masih mampu mempertahankan 3 base turret mereka. Ya masih cukup aman sih memang untuk base turret, dan untuk wave selanjutnya juga harusnya nggak bisa didorong terlalu dalam tanpa kehadiran dari Roundel kuantitas yang nggak diunggulkan. Tapi kita ngelihat memang untuk Nile-nya sendiri masih bisa bermain dengan bebas ya sebagai sosok assassin dan Blade of Despair. Ini yang akan menjadi item selanjutnya yang bawah. Yap. Dan dari item build-nya kita melihat bagaimana Ki akhirnya sudah mulai mengejar dan akan menjadi salah satu masalah sekarang untuk Bigetron. Dikarenakan dari Helker ini akan bisa melakukan split push juga bersama dengan Cloud, atau bahkan kalau ada yang mencoba untuk berjalan sendirian, entah itu dari Moreno atau Eman yang out of position, akan bisa langsung dimakan dengan Deadly Stinger. Jadi positioning ini harus hati-hati banget untuk BTR-nya. Mereka butuh mata di depan, mereka butuh Finn dan juga Shogun yang tampaknya sudah mulai bisa di meltdown ya, mendekat ini dari Erlan. Speeder Strike dan Erlan akan diincar, tapi Ki menabrak lini belakang, belum ada target yang optimal juga. Hanya ada sedikit pertukaran dari segi source ultimate aja, nggak ada teamfight lanjutan lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Karena EVOS, mereka sudah merenggut apa yang sudah dibangun oleh Bigetron by Vitality di early game tadi. Dan sekarang tinggal gimana caranya EVOS juga bisa memaintain hal tersebut. Dan sejauh ini skenario-nya berhasil ya, bagaimana dari EVOS memang ingin ngebuat key-nya bisa ngedapetin ke bagian belakang, ngedapetin ke arah Moreno, atau mungkin mencicil dari bagian depan. Ada Shogun tadi yang udah mulai terkuras beberapa HP bar-nya. Sementara Albert akan berjalan-jalan sembari menunggu siapa nih yang kira-kira bisa dimakan secara langsung. Mereka punya Erlan yang pegang 4 poin eliminasi, bahkan udah mulai mengejar poin eliminasi dari Eman, poin assist dari Eman juga, dan ya kendali di sekitar area Lord. Udah berhasil dipegang oleh para pemain dari EVOS, tinggal menunggu bagaimana dari Bigetron by Vitality. Apakah mereka ingin melakukan kontes dalam posisi seperti ini, Al? Oke, tapi sepertinya masih ditarik ulur dulu ya. EVOS akan mencari teamfight karena lihat damage per second dari Erlan yang begitu tinggi. Deadly Poison Stinger dan Albert yang berhasil untuk bisa mengeksekusi sosok dari Finn di lini paling depan. 4 pemain yang tersisa dari Bigetron yang harusnya tidak membuat mereka terlalu berani untuk bisa mengontes karena dari Lordnya, dan bahkan Ki terjadi pertukaran nyawa. Cancellation terlihat bagaimana Viro Ezreal yang hari ini harus ditutup juga, dan 1 poin kill ditabung lagi oleh Sorizo. 2 pemain dari Bigetron yang menghilang, tapi Eman sendirian di lini tengah. Akankah Eman selamat? Masih ada flicker, akan coba untuk dikejar lagi, namun damage yang disumbangkan juga cukup besar. Dan masih bisa selamat ternyata untuk Eman, dan mendelay kembali bagaimana eksekusi dari Lord yang bisa saja dilakukan oleh EVOS untuk saat ini. Lincah banget sih memang untuk Eman sendiri ya, mencoba melakukan clearing terlebih dahulu di area tengah, tapi dia terjebak. Shogun kali ini dengan Rapid Fighter dan damage per second yang tinggi dari Erlan. Shogunnya harus menghilang dengan regular cut away, tapi masalahnya Eman punya free hit juga di arah belakang, terkena efek terrifying. Finn tidak selamat. Lord terbuka dengan cukup lebar. Sorizo 30 detik lagi dirinya akan hadir, tapi ada sedikit keraguan-raguan dari EVOS untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Ya, karena Nile masih berkeliaran dengan sangat bebas ya, kecuali sekarang. Sakit banget damage-nya dan bakal coba untuk dikejar. Nile masih selamatkan Sphere of Destruction curian dari Roundel yang hampir saja juga bisa mengenai sosok dari Nile, tapi dengan mengetahui HP-nya low, Nile yang harus pulang. Dan EVOS akhirnya di waktu yang tepat mereka bisa mendapatkan Lord milik mereka. Akhirnya ya, setelah perjuangan panjang, mereka makan kontes di area Lord, pertukaran demi pertukaran poin eliminasi, tapi bisa dibilang apa yang coba dilakukan oleh Bigetron by Vitality sejauh ini, poin eliminasi mereka jadinya gak worth it buat Bigetron. Ya sangat ya, karena kita melihat akhirnya ada combo nih yang bisa dimainkan juga dengan EVOS. Selalu ada key, setiap kali ada efek crowd control yang terkena ke pemain-pemain dari Bigetron, dia akan langsung melompat dengan Hidden Terror dan ada Deadly Stinger. Dan one hit shot itulah yang harus diwaspadai oleh Bigetron. Mereka pastinya tidak ingin kalau pemain mereka langsung terkena instant burst. Dan mereka akan langsung kalah secara kuantitas juga. Karena untuk item build-nya juga, ini damage dari Kiri sudah sangat berasa dengan full item damage yang dimiliki dia. Oke,
ini burst banget ya soalnya. Tapi lihat Erlannya udah nyicil terus-terusan. Shogunnya juga nggak bisa lagi berada terlalu lama di depan walaupun ada feeder ice track kali ini untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari EVOS. Tapi sepertinya EVOS tidak gentar. Mereka akan mengawal lagi satu Super Wave Minion yang ada di lini paling tengah dan bahkan Nile-nya sekarang langsung mengincar ke arah seorang Nile yang harus juga menelan kematian. EVOS, mereka tidak ada satupun pemain yang hilang. Feeder ice track curian dan bahkan Roundel-nya mendapatkan nyawa dari Moreno. Satu kesempatan untuk EVOS mendominasi kembali permainan dengan 4.300 gold yang sekarang sudah dipimpin. Sulit banget untuk bisa ditembus perempuan dari EVOS, apalagi Albert yang sudah memegang sebuah Twilight Armor dan sekarang dengan keunggulan kuantitas tabrakan terjadi lagi. Konsil dibalas konsil, kali ini tabrakan terjadi tapi masalahnya Finn juga gak bisa lagi menahan damage terlalu banyak. Presence Phantom oleh karena 2 orang sekaligus. EVOS, mereka masih dengan 5 pemain mereka tapi satu pemain dari Bigetron membahu-membahu untuk bagaimana mereka bisa melakukan defense. Immortal Horizon sudah mulai pecah, tapi EVOS pun di sana base-nya. Nanael sendirian dan EVOS. Satu buah comeback yang mereka lakukan membawa kemenangan di game yang pertama. Ini dia comeback setelah ditekan habis-habisan, diganggu dari berbagai arah yang berbeda, tapi mereka membuktikan pada akhirnya bagaimana pressure yang bisa mereka tahan di sekitar area Lord, rebutan objektif, team fight yang begitu powerful, dan ya gameplay ajaib sih bisa dibilang, mulai dari Roundel yang mainin Spear of Destruction sampai Erlan yang bisa ada di bagian manapun untuk mendeliver damage. Ya, itu sangat cukup sekali juga memang ya. Momen-momen yang didapatkan dengan EVOS juga. Pastinya thanks to ada momen yang dibuat dengan Bigetron tadi. Unggul jauh ternyata, kecolong Lord. Itulah yang menjadi masalah untuk Bigetron tadi. Dimana ketika Nile-nya tumbang, Lord-nya diambil, akhirnya momen-momen untuk bisa melakukan comeback itu ada. Karena kita melihat di early game tadi, dari Ki sendiri Hellcat sudah bisa ditutup. Tapi ternyata ada sebuah overextend yang terjadi. Terlalu percaya